Bismillahirrahmanirrahim wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin qol dzikru zaujatihi sallallahu alaihi wasallam ay hadza dzikru zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini itu menyebutkan tentang beberapa istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaja menikah siapa Kanjeng Nabi? Tazawwaja menikah siapa Kanjeng Nabi? Sallallahu alaihi wasallam Khadijah bint Khuwailidin akan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailidin akan Khadijah binti Khuwailid. Rodia semoga meridoi. Rodia semoga meridoi siapa Allah anha dari Khadijah. Wahia adapun Khadijah itu bintu Khuwailidin, anak dari Khuwailid. Wahia adapun Khadijah itu bintu Khuwailidin, anak dari Khuwailid. Wa qad sabaqa dan benar-benar telah lewat apa dzikruha kisah dari Khadijah. Apa dzikruha kisahnya Khadijah. Wa qad sabaqa dan benar-benar telah lewat apa dzikruha kisahnya Khadijah. Zikru itu kan menyebutkan. Ya, kisah juga bisa. Jadi Rasulullah itu menikah pertama kali itu dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal-awal tadi, yang di awal-awal kemarin tentang Sayyidah Khadijah. Nah, kemudian setelah Khadijah siapa lagi Rasulullah? Setelah Khadijah, beliau menikah lagi dengan siapa? Summa kemudian Saudata binta Zam'ata bani Qaisi bani Abdi Syamsi bani Abdi Wuddi bani Nasri bani Maliki bani Hisli bani Amir bani Lu'ayyin. Kemudian Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zum'ah. Ya, Rasulullah kemudian menikah dengan Saudah binti Zum'ah bin Qais bin Abdu Syam bin Abdu Wud bin Nasr bin Malik bin Hisl bin Amir bin Lu'ay. Ini masih satu keluarga dengan beliau ya, Lu'ay. Wakaburot dan telah tua siapa Saudah binti Zam'ah. Wakabirot dan telah tua siapa Saudah binti Zam'ah. Ingdahu di sisi Kanjeng Nabi. Fa'aroda maka menginginkan siapa Kanjeng Nabi. Tolakoha akan mengtalak Saudah. Tolakoha akan mengtalak Saudah binti Zam'ah. Fawahabat maka memberi siapa Saudah. Fawahabat maka memberikan siapa Saudah. Yaumaha akan hari-harinya Saudah. Li Aisyata terhadap Aisyah. Radhiyallahu anha, semoga meridhoi siapa Allah anha dari Aisyah. Waqalat dan berkata siapa Saudah. La hajata tidak ada keinginan li bagiku firrijali pada laki-laki. La hajata tidak ada keinginan li bagiku firrijali terhadap laki-laki. Firrijali terhadap laki-laki. Wa innama akan tetapi uridu menginginkan siapa saya an ahsyura agar berkumpul siapa saya an uhsyara agar berkumpul siapa saya fi zaujatika pada beberapa istri Kanjeng Nabi. Fi zaujatika pada beberapa istrimu. Rodia semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur anha dari Saudah. Jadi setelah Sayyidah Khadijah
Jadi setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah pun meninggal dunia. Beliau menikah dengan Saudah, ya, Saudah binti Zam'ah. Di mana di sini diceritakan Saudah ini wakabirat indahu. Saudah ini ketika Nabi menikah dengan Saudah ini udah tua ya, udah tua. Fa'aroda tolaqoha, maka Rasulullah ingin mengtalak Saudah. Fawahabat, maka Saudah pun memberikannya. Artinya Saudah ini menerima. Nabi mentolak Saudah, Saudah menerima. Fawahabat yaumah li Aisyah radhiyallahu anha. Nah, setelah Saudah udah ditalak oleh Kanjeng Nabi, Saudah ini memberikan seluruh hari-harinya kepada Aisyah. Artinya setelah Saudah ini Rasulullah menikah lagi dengan Aisyah. Waqalat la hajatali waqalat la hajatali wa fir rijali. La hajatali fir rijali wa inna ma uridu an uhsyarafi zaujatik radhiyallahu taala anha. Katanya Saudah, saya udah nggak punya keinginan lagi terhadap para lelaki. Udah tua soalnya kan Saudah ini. Jadi Saudah ini udah nggak pengen lagi lah sama cowok-cowok. Bukan nggak pengen, apa sih namanya, udah tua gimana ya? Udah tua itu ya udahlah, udah nggak butuh lagi laki-laki lah, udah masa-masa tua. Tapi apa kata Saudah, wa inna ma uridu an uhsyara fi zaujatik. Wa inna ma uridu an uhsyara fi zaujatika. Saya cuma pengen bisa berkumpul bersama istri-istrimu Rasulullah. Jadi Saudah ini eh, nggak punya keinginan lagi terhadap laki-laki. Tapi keinginan Saudah itu ingin berkumpul bersama istri-istrinya Rasulullah. Bangga, jadi istrinya Rasulullah pasti bangga kan. Istri Rasulullah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai Saudah. Setelah Saudah, Rasulullah menikah dengan Aisyah. Kemudian Aisyah binta Abi Bakrin Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrata. Kemudian setelah Saudah, Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abi Bakar. Aisyah binti Abi Bakar, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Setelah menikah dengan Saudah, Rasulullah menikah dengan Aisyah. Tazawwaja menikahi. Siapa Kanjeng Nabi? Tazawwaja menikahi siapa Kanjeng Nabi? Ha akan Aisyah. Sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Qoblal hijrati, sebelum hijrah, bisa nataini dengan jarak 2 tahun. Wakila, dan dikatakan bisalasin dengan jarak 3 tahun. Wahia adapun Aisyah itu bintu Sittin, anak yang berumur 6 tahun. Au sab'in atau 7 tahun. Wabana dan membangun keluarga. Siapa Kanjeng Nabi? Wabana dan membangun keluarga siapa Kanjeng Nabi? Biha dengan Aisyah bil Madinati, di kota Madinah. Wahia adapun Aisyah. Itu bintu tis'in, anak yang berumur 9 tahun. Wa mata dan meninggal dunia. Siapa Kanjeng Nabi? Wa mata dan meninggal dunia siapa Kanjeng Nabi? Anha dari Aisyah.
Wahia adapun Aisyah itu bintu Samani 18, itu bintu Samani Asyrota 18 tahun. Itu bintu Samani Asyrota itu anak yang berumur 18 tahun. Itu bintu Samani Asyrota anak yang berumur 18 tahun. Wahia adapun Aisyah itu bintu Samani Asyrota anak yang berumur 18 tahun. Apanya sanatan tahunnya? Wa tuwfiyat, dan meninggal dan wafat siapa Aisyah? Wa tuwfiyat, dan wafat siapa Aisyah? Sanata samanin akan tahun ke-8 wa khamsina dan 50. Artinya 58. Wakila, dan dikatakan ghairu dzalika, apa selain itu. Wakila dan dikatakan apa ghairuka, selain itu. Walam yatazawwaj, maka tidaklah menikah. Walam yatazawwaj, dan tidaklah menikah siapa Kanjeng Nabi bikron, dengan perawan. Walam yatazawwaj, dan tidaklah menikah siapa Kanjeng Nabi bikron, akan perawan, ghairoha, selain Aisyah. Tukna, dinamakan siapa Aisyah. Umma Abdillahi, akan ibu dari Abdullah. Umma Abdillahi akan Ummu Abdullah. Ummu Abdillah. Rodia, semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala, halnya maha luhur, anha, dari Aisyah. Jadi setelah menikah dengan Saudah, digantikan oleh Aisyah bin Abi Bakar. Beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah, itu menikahnya di Mekah. Beliau menikah di Mekah. Di sini keterangannya qoblal hijrati bisanatain. Jaraknya itu sekitar 2 tahun sebelum Hijriyah. Jadi 2 tahun sebelum Hijriyah Rasulullah menikahi Aisyah di Mekah. Ada yang mengatakan wakila bisalasin, ada yang mengatakan itu 3 tahun sebelum Hijriyah. Nah, Rasulullah ini menikah dengan Aisyah ini. Aisyahnya itu berumur 6 tahun. Ya, wahia bintu sitin au sab'in. Ada juga yang bilang umur Aisyah ketika itu 7 tahun. Tapi yang harus digarisbawahi, umur 6 tahun atau 7 tahun di Jazirah Arab itu udah kayak apa gitu. Udah gede-gede, badannya udah gede. Jangan disamakan kayak orang-orang Indonesia. Jadi umur 6 tahun, 7 tahun, apalagi tempo dulu ya, udah gede-gede. Ya. Wa bana biha bil Madinati wa hiya bintu tis'in. Kemudian Rasulullah ini mulai menggauli atau mulai hidup bersama atau ya membangun keluarga lah. Atau Rasulullah ini mulai membangun keluarga ini di Madinah. Jadi menikah di Mekah, kemudian mulai membangun keluarga itu di Madinah ketika Sayyidah Aisyah ini berumur 9 tahun. Wahya bintu tis'in, ketika Sayyidah Aisyahnya berumur 9 tahun. Wa mata anha wahya bintu Samani Asyrota sanah. Nah, di sini dikatakan ketika Rasulullah meninggal, Aisyah ini berumur 18 tahun. Wa tuwfiyat sanata samanin wa khamsin. Sedangkan Aisyah sendiri meninggal umur 58 tahun. Wakila ghairu dzalik, ya, ada pendapat yang lain lah. Tapi di sini pendapatnya Aisyah meninggal ketika umur 58 tahun. Dan ketika ditinggal oleh Kanjeng Nabi, Aisyah masih berumur 18 tahun. Walam yatazawwaj bikron ghairaha tukna Umma Abdillahi radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah tidak menikah lagi Rasulullah tidak menikahi perawan lagi
setelah Aisyah. Jadi Aisyah ini satu-satunya perempuan yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan perawan. Karena Khadijah sendiri kan istri pertama Rasulullah itu kan enggak perawan ya. Beliau enggak perawan ya, Khadijatul Kubra. Jadi Aisyah ini satu-satunya istri Kanjeng Nabi yang perawan. Oleh karena itu, Tukna Umma Abdillah. Aisyah ini dijuluki atau alam kunyahnya julukannya itu Ummu Abdillah. Radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoi beliau, Sayyidah Aisyah. Ya. Sayyidah Aisyah ini istri Kanjeng Nabi yang perawan. Sisanya yang lainnya enggak perawan. Summa kemudian. Nah, kemudian setelah Aisyah Rasulullah menikah lagi. Summa kemudian Hafsah menikah. Summa kemudian menikah siapa Rasulullah? Hafsah akan Hafsah binta Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rozah bin Adi bin Ka'ab. Rasulullah menikahi setelah Aisyah, Rasulullah menikahi Hafsah bin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rozah bin Adi bin Ka'ab. Jadi menikah dengan Hafsah binti Umar. Ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Tadi Aisyah itu anaknya Sayyidina Abu Bakar. Ini setelah Aisyah, Rasulullah menikahi dengan anaknya. Setelah Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah menikahi anaknya Sayyidina Umar, yaitu Hafsah. Ruwiya diriwayatkan annahu sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad, annahu akan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad. Annahu akan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolako mengtalak siapa Kanjeng Nabi. Tolako mengtalak siapa Kanjeng Nabi. Ha akan Hafsah. Fanazala maka turun siapa Jibril alaihi salam. Alaihi atasnya Jibril, alaihi itu tetap atasnya Jibril, assalamu adapun salam sejahtera. Faqala maka Jibril katakan, innallaha sesungguhnya Allah, tabaraka halnya maha suci siapa Allah, wa ta'ala dan halnya maha luhur siapa Allah. Innallaha sesungguhnya Allah, tabaraka halnya maha suci maha suci, wa ta'ala dan halnya maha luhur. Ya'muru memerintahkan siapa Allah akan Kanjeng Nabi. Ya'muru memerintahkan siapa Allah akan Kanjeng Nabi. Anturoji'a agar rujuk kembali, maksudnya kembali menikah lagi dengan Hafsah. Kembali ya, rujuk. Anturoji'a agar rujuk siapa Kanjeng Nabi. Anturoji'a agar rujuk. Hafsah akan Hafsah. Fa innaha maka sesungguhnya Hafsah itu sawwamatun, orang yang ahli berpuasa. Orang yang ahli berpuasa. Qawwamatun orang yang ahli ibadah. Sawwamatun orang yang ahli berpuasa. Qawwamatun orang yang ahli ibadah. Wa fi khabarin dan dalam satu kisah, qala berkata siapa Jibril. Qala berkata siapa Jibril. Rahmatan akan halnya menjadi rahmat. Rahmatan halnya menjadi rahmat. Li Umar bagi Sayyidina Umar. Radhiyallahu anhuma semoga meridhoi siapa Allah anhuma dari Umar bin Khattab.
Jadi setelah menikahi Aisyah, anak dari Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah menikahi anaknya Sayyidina Umar, yaitu Hafsah. Ya, jadi ada riwayat di mana riwayat itu Rasulullah itu mentalak Hafsah. Jadi Rasulullah itu mentalak Hafsah. Kemudian Jibril turun. Jibril turun membawa perintah dari Tuhan, dari Allah. Kata Jibril, Inna Allah tabaraka wa ta'ala ya'muruka ang turoji'a Hafsah. Jadi Jibril turun memberikan pesan dari Tuhan bahwasanya Allah ini memerintahkan kamu untuk rujuk dengan Hafsah, kembali dengan Hafsah. Kenapa? Kenapa? Karena Hafsah ini orangnya ini qawwamah, orangnya ini ahli puasa dan ahli ibadah. Nah, gitu. Wa fi khobarin, dan dalam satu riwayat yang lain dikatakan Jibril mengatakan rahmatan li Umar radhiyallahu anhuma, sebagai rahmat bagi Umar bin Khattab. Kenapa sebagai rahmat? Karena anaknya Umar ini loh dinikahi oleh Sayyidina Rasulullah, kayak gitu. Dirahmat untuk Sayyidina Umar, kayak gitu. Radhiyallahu taala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Syekhil Imamil Allamatil Muhaqqiq Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sumal Fatihah ila allamani wa ajazani Syekhina Syekh Iqbalullah Muhammad bin Jamal Asy-Syahir bil Usri wa Rasyidin Batawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal Fatihah ila allamani fil YouTube min mursyidi ma'had Nuril Jadid Ustadz Sulianto. Al-Fatihah. A'udzubillahi wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qal wa tazawwaja dan menikah siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummah Habibata akan Ummah Habibah. Siapa Ummu Habibah? Ramlata binta Abi Sufyan Sokhri bin Harbi bin Umayyah bin Abdi Syamsi bin Abdi Manafin. Jelasnya adalah Ramlah binti Abu Sufyan, Sokhr bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf. Masih keturunan Kanjeng Nabi ya. Mentoknya ke Abdu Manaf. Wahia adapun Ummu Habibah bil Habasyati tinggal di Habasyah. Wa asdaqo dan memberi mahar siapa Kanjeng Nabi akan Ummu Habibah wa asdaqo dan telah memberi mahar siapa Kanjeng Nabi akan Ummu Habibah anhu darinya wa asdaqo dan telah memberi mahar akan Ummu Habibah anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaqo dan telah memberi mahar akan Ummu Habibah anhu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa An-Najasyi, Raja Najasyi? Arba'ami'ati dinarin, 400 dinar. Wawaliya dan telah menjadi wali nikahaha akan nikahnya Ummu Habibah. Akan nikahnya Ummu Habibah siapa? Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Wakila dan dikatakan Khalid bin Sa'id bin al-Asi. Khalid dan dikatakan Khalid bin Sa'id bin As radhiyallahu an. Wa tuwfiyat dan telah wafat siapa Ummu Habibah sanata arba'in akan 4 wa arba'ina dan 40 44 radhiyallahu anha. Radhiya semoga meridhoi siapa Allah anha dari Ummu Habibah. Setelah menikah dengan anaknya Sayyidina Abu Bakar yaitu Aisyah, disambung menikah dengan anaknya Sayyidina Umar yaitu Hafsah, beliau menikah dengan Ummu Habibah yang nama aslinya yaitu Ramlah binti Abu Sufyan. Nah, Ummu Habibah ini Ummu Habibah ini beliau ini tinggal di Habasyah, di mana Habasyah pada saat itu dikuasai oleh Raja Najasyi. Emang dalam sejarah tidak ada keterangan bahwa Najasyi ini masuk Islam atau tidak. Tapi ketika Raja Najasyi ini meninggal dunia, Rasulullah SAW itu menyolatkan beliau dengan sholat gaib. Jadi dari sini ada indikasi kemungkinan besar Raja Najasyi masuk Islam sebelum beliau wafat. Radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah ini memberi mahar 400 dinar. Rasulullah menikah dengan Ummu Habibah dengan mahar 400 dinar. Yang mana 400 dinar ini dikasih oleh Raja Najasyi. Jadi maharnya ini dikasih oleh Raja Najasyi 400 dinar. Wa waliya nikahaha Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, yang menjadi wali di pernikahannya Ummu Habibah itu yaitu Utsman bin Affan. Wakila Khalid bin Sa'id bin al-As. Ada pendapat yang menyatakan yang jadi walinya itu bukan Utsman tapi Khalid bin Sa'id bin As. Wallahu a'lam. Wa tuwfiyat sanata arba'in wa arba'in. Lalu Ummu Habibah ini meninggal dunia pada usia 44 tahun. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Wa tazawwaja dan telah menikahi siapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW Umma Salamata akan Ummu Salamah. Umma Salamata akan Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah itu? Hinda binta Abi Umayyah binil Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Ummu Salamah yaitu nama aslinya ialah Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Wa matat dan telah wafat siapa Ummu Salamah. Sanatas nata ini akan tahun kedua, wasitina dan 60, artinya 62. Wahia adapun Ummu Salamah itu akhiruhunna, paling akhirnya istri-istrinya Kanjeng Nabi. Wahia adapun Ummu Salamah itu akhiruhunna, paling akhirnya istri-istrinya Kanjeng Nabi. Apanya mautan meninggalnya. Wakila dan dikatakan Maimunah radhiyallahu anha, yaitu Maimunah radhiyallahu semoga meridhai siapa Allah anha dari Maimunah. Jadi setelah menikah dengan Ummu Habibah, Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini namanya yaitu Hindun bin Abu Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Ya. Nah, Ummu Salamah ini meninggal pada usia 62. Wa matat sanatas nataini wasittin. Ummu Salamah ini meninggal pada usia 62 tahun. Wa hiya akhiruhunna mautan, dan Ummu Salamah juga merupakan istri Nabi yang meninggal paling akhir. Jadi saking banyaknya istri Kanjeng Nabi, Ummu Salamah ini meninggalnya paling akhir. Wakila Maimunah radhiyallahu anha.
Nah, ada pendapat lain yang bahwasanya yang meninggal terakhir itu bukan Ummu Salamah tapi Maimunah. Pendapat ya, wallahu a'lam. Wa tazawwaja dan menikah siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahsh bin Ri'ab bin Ya'mur bin Sabirah bin Murrah bin Kabir bin Ghanmib bin Dudan bin Asad bin Huzaimah. Rasulullah menikah akan Zainab bin Jahash bin Ri'ab bin Ya'mur bin Sabirah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah. Wahia adapun Zainab bin Jahash itu ibnatu ammihi, anak dari bibinya Kanjeng Nabi. Itu ibnatu ammihi, anak dari bibinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umaymah itu yang bernama Umaymah. Umaymah itu yang bernama Umaymah. Wahia adapun Zainab binti Jahash itu ibnatu ammihi, anak dari bibinya Kanjeng Nabi. Umaymah itu nyatanya yaitu yang bernama Umaymah. Tuwfiyat dan telah meninggal siapa Zainab bil Madinati di kota Madinah sanata isyrina akan 20. Sanata isyrina akan 20 tahun. Wahia adapun Zainab bin Jahash itu awaluhunna, paling awalnya istri-istrinya Kanjeng Nabi. Itu awaluhunna, paling awalnya istrinya Kanjeng Nabi. Apanya wafatan meninggalnya. Wa awaluman dan paling awalnya orang humila yang diangkat, yang dibawa siapa man ala na'shin di atas keranda. Radhiyallahu anha, radhiya semoga meridai siapa Allah anha dari Zainab. Kemudian Rasulullah SAW setelah menikahi Ummu Habibah, Ummu Salamah, kemudian beliau menikah dengan Zainab binti Jahash bin Ri'ab bin Ya'mur bin Sabirah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah. Ya, Zainab binti Jahash. Ternyata Zainab binti Jahash ini merupakan anak dari bibinya Kanjeng Nabi yang bernama Umaymah. Jadi Rasulullah memiliki bibi yang namanya Umaymah. Umaymah ini punya anaknya namanya Zainab bin Jahash. Lalu Rasulullah menikahi Zainab bin Jahash. Wa tuwfiyat bi Madinati sanata ishrin. Zainab bin Jahash ini meninggal di Madinah pada usia 20 tahun. Wahia awaluhunna wafatan, dan Zainab bin Jahash ini merupakan paling awalnya istri Kanjeng Nabi yang meninggal dunia. Tadi yang pertama dikatakan yang paling terakhir dari istri-istrinya Kanjeng Nabi yang meninggal itu Ummu Salamah, atau ada pendapat lain yang itu Maimunah. Sekarang paling awalnya yang meninggal istrinya Kanjeng Nabi yaitu adalah Zainab bin Jahash. Wa awwalu man humila ala Na'shin radhiyallahu anha. Kemudian Zainab bin Jahash ini juga merupakan orang pertama yang ketika meninggal dunia itu diangkat oleh orang-orang di atas keranda. Jadi keranda yang sekarang viral itu yang pertama kali menggunakan cara seperti itu yaitu ketika Zainab bin Jahash meninggal dunia pakai keranda. Pertama kali orang yang meninggal pakai keranda yaitu Jahash
Zainab bin Jahash radhiyallahu anha. Wa tazawwaja dan telah menikahi siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwaja dan telah menikahi siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Juwairiyata bintal Harith bin Abi Dirar bin Habib bin A'idh bin Malik bin Mustaliq. Akan Juwairiyah binti Haris bin Abi Dirar bin Habib bin A'idh bin Malik bin Mustaliq. Subiyat ditawan siapa Juwairiyah. Subiyat ditawan siapa Juwairiyah. Fi ghazwati Bani al-Mustaliki. Fi ghazwati Bani al-Mustaliki pada peperangan Bani Mustalik. Wa waqa'at dan telah terjadi perang Bani Mustalik. Wa waqa'at dan telah terjadi perang Bani Mustalik. Lithabiti bani Qais bin Syammasin, yaitu dipimpin oleh Sabit bin Qais bin Syammas. Waqa'at dan telah terjadi apa perang Bani Mustalik di Sabit bin Qais bin Syammasin, dipimpin oleh Sabit bin Qais bin Syammas. Fakatabaha maka menjadikan budak mukatabah siapa Sabit akan Juwairiyah. Fakataba maka menjadikan budak mukatabah siapa Sabit akan Juwairiyah. Fa'atat maka datang siapa Juwairiyah. Fa'atat maka datang siapa Juwairiyah Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasta'inu meminta tolong siapa Juwairiyah akan Kanjeng Nabi. Tasta'inu meminta tolong siapa Juwairiyah akan Kanjeng Nabi. Fi kitabatiha pada cicilan budaknya. Fi kitabatiha pada apa ya enaknya? Fi kitabatiha pada pembayarannya Juwairiyah. Fi kitabatiha pada pembayarannya Juwairiyah. Wa kanat dan ada siapa Juwairiyah. Wa kanat dan ada siapa Juwairiyah. Itu imra'atan perempuan. Malahatan yang manis. Malahah itu manis, cantik juga bisa. Malahatan yang cantik. Fakanat maka ada siapa Juwairiyah. Itu imra'atan perempuan malahatan yang cantik dan manis. Faqala maka bersabda siapa Kanjeng Nabi. Faqala maka berkata laha akan Juwairiyah. Laha pada Juwairiyah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aw khairun min dzalik atau khairun min dzalik lebih dari itu atau lebih baik dari itu. Uaddi melunasi siapa sayanya ini Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Uaddi membayar siapa saya, anki darimu Juwairiyah, kita bataki akan pembayaranmu, kita bataki akan pembayaranmu Juwairiyah. Wa atazawwaju dan akan menikah siapa aku, kata Kanjeng Nabi. Wa atazawwaju dan akan menikah siapa aku akan dirimu Juwairiyah. Faqabilat maka menerima siapa Juwairiyah.
maka telah menerima siapa Juwairiyah, faqabilat maka telah menerima siapa Juwairiyah, faqada faqada maka faqada maka telah memenuhi siapa Kanjeng Nabi, faqada maka telah memenuhi siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anha dari Juwairiyah, wa tazawwajaha wa tazawwaj dan telah menikahi siapa Kanjeng Nabi ha akan Juwairiyah, wa tazawwajaha wa tazawwaj dan telah wa tazawwaja dan telah menikahi siapa Kanjeng Nabi ha akan Juwairiyah, wa tuwfiyat dan wafat siapa Juwairiyah, wa tuwfiyat dan wafat siapa Juwairiyah sanata sittin tahun ke-6 wa khamsina dan 50 artinya 56 radhiyallahu anha radhiya semoga meridhoi siapa Allah anha dari Juwairiyah. Jadi begini, jadi Rasulullah ini setelah menikah dengan Zainab bin Jahash, beliau menikah dengan Juwairiyah. Ya ini Juwairiyah binti Haris bin Abedirar bin Habib bin A'id bin Malik bin Mustalik. Jadi ceritanya ini pada perang Bani Mustalik, di mana perang Bani Mustalik ini dipimpin oleh Sabit bin Qais. Ya di sini kan Sabit bin Qais bin Syammas. Jadi perang Bani Mustalik ini dipimpin oleh Sabit bin Qais bin Syammas. Kemudian Sabit ini menemukan Juwairiyah dan menjadikan Juwairiyah ini sebagai budak mukatabah. Nah, sebagai budak mukatabah, makanya tadi kan fakatabah. Sabit menjadikan Juwairiyah ini budak mukatabah. Budak mukatabah itu apa? Budak mukatabah itu budak yang akan dimerdekakan majikannya. Artinya budak yang akan dimerdekakan majikannya jika budak ini membayar sejumlah uang dalam waktu yang telah ditentukan dan dengan cara berangsur, nyicil. Jadi Sabit ini pengen memerdekakan Juwairiyah. Kalau Juwairiyah bisa melunasi dirinya sendiri dengan waktu yang telah ditentukan dan bisa nyicil kayak gitu. Jadi ada istilah budak itu banyak nanti dalam fikih ya. Ya sekilas saja ini mah ada budak yang namanya kinah. Kinah ini untuk perempuan, kalau laki-lakinya kinun. Nah, budak kinah atau kinun ini ialah budak ini dia itu milik satu orang. Oh enggak, kinah untuk perempuan, kinun untuk laki-laki. Sebutan budak kinah atau kinun ini dia milik seseorang, misalkan milik si A dan juga milik kedua orang tuanya si A. Ya misalkan si A ini punya budak. Nah, budak ini juga milik kedua orang tuanya kayak gitu. Jadi itu disebut budak kinah untuk perempuan dan laki-laki kinun. Kemudian ada lagi budak mudabbaro. Budak mudabbaro ini begini. Jika si majikan bilang, pokoknya kalau saya mati, kalau saya meninggal, kamu merdeka. Nah, itu budak mudabbaro. Jadi jika majikannya meninggal, dia merdeka. Kemudian ada lagi budak mustaudalah. Mastaudalah atau mustaudalah. Mustaudalah. Nah, budak mustaudalah ini budak yang dihamili oleh majikannya, kemudian melahirkan. Jadi misalkan majikannya jima nih sama budak, terus punya anak. Nah, si budaknya ini disebut budak mustaudalah. Kemudian ada lagi musytarikah. Nah, budak musytarikah ini budak yang dimiliki lebih dari satu orang. Budak musytarikah ini budak yang dimiliki lebih dari satu orang. Biasanya budaknya ini warisan gitu. Misalkan zaman dulu itu dapat budak si A ini adalah
budak warisan dari kedua orang tuanya gitu. Pokoknya warisan. Atau bisa jadi budak musytarika ini budak yang ketika membelinya itu patungan. Kayak gitu, patungan. Misalkan yang beli ini bapak sama anak pengen beli budak patungan uangnya. Nah, itu musytarikah. Budaknya itu disebut budak musytarikah. Kemudian ada juga budak majusiyah. Budak majusiyah ini budaknya ini dia bukan orang Islam, ya, atau budaknya ini bukan orang Islam, dia ini penganut majusi. Penganut majusi itu bukan mereka yang menyembah api, ya, itu mah keterangan yang simpel. Jadi majusi itu orang yang menganggap Tuhan itu ada dua. Pertama Tuhan terang yang disebut Ormuz, kedua Tuhan gelap yang disebut Ahriman. Jadi majusi itu yang percaya, majusi itu adalah orang yang menganggap ada dua Tuhan, yaitu Tuhan terang yang disebut Ormuz dan Tuhan gelap yang disebut Ahriman. Majusiyah adalah budak yang menganut majusi, budak penganut majusi. Kemudian ada lagi murtadah, budak murtadah. Budak murtadah ini budak yang keluar dari Islam. Dia budak tapi dia keluar dari Islam, jadi disebutnya itu budak murtadah. Nah, di sini dalam 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 keadaan ini, dalam cerita ini, Juwairiyah ini yaitu budak mukatabah. Budak mukatabah ini di mana sang majikannya itu mau membebaskan asalkan Juwairiyah membayar uang. Uangnya itu sudah ditentukan berapa, terus juga boleh nyicil. Maksudnya dalam waktu sekian harus bayar sekian kayak gitu. Kalau nggak bisa ya udah nggak bakal merdeka. Akhirnya apa? Fa'atat Rasulullah SAW Juwairiyah ini mendatangi kanjeng Nabi. Nasta'inuhu fi kitabatiha, meminta kepada kanjeng Nabi untuk melunasi mukatabahnya, melunasi kitabahnya, melunasi pembayarannya supaya Juwairiyah ini bebas. Lalu Rasulullah bilang, "Au khairun min dzalik uaddi anki kitabatak wa atazawwajuk." Kemudian Rasulullah menawarkan sesuatu. Bagaimana kalau ada hal yang lebih baik? Saya akan membayar kitabahmu, saya akan membayar cicilanmu, kemudian saya juga akan menikahimu. Nah, Rasulullah menawarkan begitu. Faqabilat, maka Juwairiyah ini menerima. Nah, di teks sebelumnya wakanati imra'atan malahatan. Jadi Juwairiyah ini emang terkenal perempuan yang cantik, manis. Ketika Juwairiyah ini meminta Rasulullah untuk melunasi kitabahnya, cicilannya supaya Juwairiyah merdeka, Rasulullah menawarkan, apakah atau aku bisa menawarkan lebih baik dari sekedar melunasi itu. Aku akan menikahimu, kata Rasulullah. Maka kata Juwairiyah, enggih ya, oke lah siap ya. Fakobilat, maka menerima siapa Juwairiyah. Faqada sallallahu alaihi wasallam anha wa tazawwajaha. Kemudian Rasulullah pun memenuhi apa yang diinginkan Juwairiyah, yaitu melunasi. Kemudian Rasulullah menikahi Juwairiyah. Wa tuwfiyat sanata sittan wa khamsin. Juwairiyah ini meninggal pada usia 56 tahun. Radhiyallahu anha, radhiya, semoga meridhai siapa Allah anha dari Juwairiyah. Jadi lebih simpelnya lagi pada perang Bani Mustalik, di mana perang itu dipimpin oleh Sabit bin Qais bin Syammas. Sabit bin Qais ini dalam kemenangannya terhadap Bani Mustalik ini mendapatkan perempuan cantik, dan perempuan cantik ini dijadikan sebagai budak. Perempuan ini bernama Juwairiyah. Juwairiyah ini ternyata dijadikan budak mukatabah oleh Sabit bin Qais. Akhirnya karena tidak mampu, Juwairiyah meminta tolong kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun mau melunasi. Kanjeng Nabi juga menawarkan sesuatu. Aku bisa mengasih, apakah au khairun min dzalik, ada yang lebih baik dari itu.
aku melunasi kitabahmu, aku melunasi pembayaranmu, aku juga menikahimu. Akhirnya Zuwairiyah mau, akhirnya menikahlah Rasulullah dengan Zuwairiyah. Kemudian Zuwairiyah wafat pada usia 56 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullah ta'ala wa ada manaf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qal wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam, wa tazawwaja dan menikah siapa kanjeng Nabi Muhammad Sofiyata binta Huyayib nil Akhtoib, Sofiyata binta Huyayib ni Akhtob ibni Sa'nata bni Sa'labata bni Ubaidi bni Ka'bi bnil Khazraj An-Nadiriyati. Sofiyata binta Huyayin akan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bin Sa'nah bin Sa'lab bin Ubaid bin Ka'ab bin Khazraj An-Nadiriyah. Setelah Rasulullah menikah dengan Juwairiyah, beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sofiyah binti Huyai. Min waladi Haruna, dari anak Harun. Min waladi Haruna, dari anak Nabiullah Harun, itu tetap alaihi, itu tetap atas Harun. As-salatu, adapun salam, salatu adapun rahmat, ta'zim, wassalamu dan salam kesejahteraan. Subiyat, ditawan siapa Sofiyah bin Huyai min Khaybara, di perang Khaybar. Fa'ataqo, maka memerdekakan siapa? Fa'ataqo, maka memerdekakan siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sofiyah binti Huyai. Fa'ataqo, maka memerdekakan siapa kanjeng Nabi akan Sofiyah. Waja'ala, dan menjadikan siapa kanjeng Nabi itqoha, akan merdekanya Sofiyah bin Huyai. Waja'ala, dan menjadikan siapa kanjeng Nabi itqoha, akan merdekanya Sofiyah binti Huyai. Sodakoha, akan maharnya Sofiyah binti Huyai. Sodakoha, akan maharnya Sofiyah binti Huyai. Wa tuwufiyat, dan wafat siapa Sofiyah sanata khamsina, pada usia 50 tahun. Sanata khamsina, pada usia 50 tahun. Radhiyallahu anha. Jadi setelah Rasulullah menikah dengan perempuan cantik Juwairiyah, beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sofiyah bin Huyai. Sofiyah binti Huyai ya, Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bin Sa'nah bin Sa'labah bin Ubaid bin Ka'ab bin Khazraj bin Nadiriyah. Nah, dalam kurung ini Ibnu Sa'nah bin Sa'labah bin Ubaid ini merupakan anak dari Nabi Harun ya, yang dalam kurung itu merupakan anak dari Nabiullah Harun alaihi salam. Min waladi Haruna alaihi salatu wassalam. Subiyat min Khaybar. Nah, Sofiyah ini kala itu ditawan saat perang Khaybar, ditawan oleh pasukan Rasulullah saat perang Khaybar. Kemudian Rasulullah memerdekakan Sofiyah dan Rasulullah menjadikan menjadikan merdekanya Sofiyah ini sebagai mahar untuk dijadikannya istri, begitu. Jadi Rasulullah itu memerdekakan Sofiyah bin Huyai, dan atas merdekanya itu dijadikan sebagai mahar oleh Rasulullah.
Jadi merdekanya Sofia ini dijadikan mahar untuk pernikahan Rasulullah dan Sofia. Wa tuwfiyat sanata khamsin, kemudian Sofia ini wafat pada usia 50 tahun radhiyallahu anha. Wa tazawwaja, dan menikah siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwaja, dan telah menikah siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maimunata bintal Harits bin Hazm bin Bujair bin al-Harim bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir. Akan Maimunah binti Haris bin Hazm bin Bujair bin Harim bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir. Siapa Maimunah binti Haris ini? Khalata Khalid bin Walidi, bibinya Khalid bin Walid. Radhiya, semoga meridoi siapa Allah anhu dari Khalid bin Walid. Wa Abdullah bin Abbasin, dan bibinya Abdullah bin Abbas. Radhiya, semoga meridoi siapa Allah anhuma dari Khalid bin dari Abdullah bin Abbas. Wahia, adapun Maimunah itu akhiruman istri, itu akhiruman istri terakhir. Wahia, adapun Maimunah itu akhiruman istri terakhir, itu paling akhirnya istri. Tazawwaja, menikah siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh begini, wahia adapun Maimunah binti Haris itu akhiruman tazawwaja, paling akhirnya orang yang telah menikah. Wahia adapun Maimunah binti Haris itu akhiruman, paling akhirnya istri Kanjeng Nabi. Tazawwaja, yang telah menikah siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiyat, sedang wafat siapa Maimunah sanata ihda, akan tahun 1 wa khamsina, dan 51. Wakila, dan dikatakan sanata sittin, tahun ke-6, wasittina 60, wasitina, dan 66. Wa in sabata dzalika fa in sabata, dan jika tetap apa dzalika itu 66. Fahia, adapun Maimunah itu akhiruman paling akhirnya istri mata yang wafat siapa Maimunah minhunna, dari istri-istrinya Kanjeng Nabi. Fahia, maka adapun Maimunah itu akhiruman, paling akhirnya istri, paling akhirnya orang mata yang telah wafat siapa Maimunah minhunna, dari istri-istrinya Kanjeng Nabi. Radhiyallahu anha, radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anha dari Maimunah. Jadi Maimunah binti Haris bin Hazm bin Bujair bin Harim bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir. Nah, Maimunah binti Haris ini, Rasulullah ini setelah menikah dengan Sofiyah bin Huyai, beliau menikah dengan Maimunah, yang mana Maimunah ini merupakan bibi dari Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas. Jadi ini bibi Maimunah binti Haris ini adalah bibi dari Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas. Kemudian Maimunah ini adalah perempuan terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah. Dikatakan di sini begitu, akhiru man tazawwaja. Jadi Rasulullah terakhir menikah dengan Maimunah bin Haris. Wa tuwfiyat sanata ihda wa khamsin. Maimunah ini meninggal dunia pada usia 51 tahun. Wakila sanata sittin wa sittin. Ada yang menyatakan bahwasanya Maimunah binti Haris ini meninggal pada 66 tahun. Fa in sabata dzalika, maka yang terkuat adalah 66 tahun.
Jadi yang terkuat dari adanya pendapat yaitu Maimunah binti Haris ini meninggal pada usia 66 tahun. Fahiya akhiru man mata minhunna. Kemudian Maimunah binti Haris ini juga merupakan istri Kanjeng Nabi yang terakhir kali meninggal. Tadi kan yang pertama itu ada Ummu Salamah ya. Jadi juga Ummu Salamah kan dikatakan wahiya akhiruhunna mautan. Ummu Salamah juga dikatakan istri Kanjeng Nabi yang terakhir meninggal. Wakila Maimunah di redaksi sebelum juga kan. Jadi ada yang berpendapat yang meninggal itu Maimunah. Yang meninggal terakhir itu Maimunah bukan Ummu Salamah. Jadi antara mereka berdua lah. Mereka berdua itu Ummu Salamah dan Maimunah ini berdua ini meninggal, istri Kanjeng Nabi yang meninggalnya ini paling akhir. Haula'i ghairu Khadijah allati mata anhunna sallallahu alaihi wasallam. Haula'i adapun istri-istrinya Kanjeng Nabi. Haula'i adapun istri-istrinya Kanjeng Nabi itu ghairu Khadijah, selain Khadijah, allati yang mata wafat siapa Kanjeng Nabi. Anhunna dari haula'i dari istri-istrinya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haula'i adapun mereka istri-istrinya Kanjeng Nabi. Haula'i adapun mereka istri-istrinya Kanjeng Nabi ghairu Khadijata, selain Khadijah, allati yang istri-istrinya Kanjeng Nabi mata telah wafat, telah meninggal dunia siapa Kanjeng Nabi. Anhunna dari haula'i, anhunna dari haula'i sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, mereka istri-istrinya Kanjeng Nabi selain Khadijah. Jadi jika pas Khadijah meninggal dunia, Rasulullah itu masih hidup. Artinya ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah itu meninggal dunia duluan. Sedangkan istri-istri Kanjeng Nabi yang lain itu Rasulullah wafat, baru mereka itu wafat kayak gitu. Ya begitu. Jadi yang dimaksud haula'i khairu Khadijata allati mata anhunna sallallahu alaihi wasallam itu selain Khadijah, mereka semua istri-istrinya Kanjeng Nabi ditinggal duluan oleh Kanjeng Nabi ke alam baqa kayak gitu. Meninggal dunia maksudnya. Wa tazawwaja dan menikah siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Khuzaimah, akan Zainab bin Khuzaimah. Siapa Zainab bin Khuzaimah? Nyata ummal masakin, ini nyatanya ummul masakin, ibunya orang-orang miskin, julukan ya. Radhiya semoga meridai siapa Allah anha dari Zainab bin Khuzaimah atau julukannya ummul masakin. Sanata salasin, sanata salasin, halnya tahun ketiga. Sanata salasin, halnya tahun ketiga. Minal hijrati, dari hijriyah. Alhamdulillah, minal hijrati dari hijriyah. Walam talbas dan tidak berdiam siapa Kanjeng Nabi. Walam talbas dan tidak berdiam siapa Zainab. Walam talbas dan tidak berdiam siapa Zainab. Ingdahu di samping Kanjeng Nabi. Ingdahu di samping Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali yasiron halnya sebentar. Yasiron halnya sebentar. Sebentarnya itu berapa? Syahroini nyatanya 2 bulan. Au salasatan, syahroini nyatanya 2 bulan. Au salasatan atau 3 bulan. Wa matat sedang meninggal dunia siapa Zainab. Wa matat sedang telah meninggal dunia siapa Zainab bin Khuzaimah atau ummul masakin. Radhiya semoga meridai siapa Allah anha dari ummul masakin. Jadi Rasulullah kemudian menikah dengan Zainab bin Khuzaimah. Zainab bin Khuzaimah ini terkenal dengan
Julukannya yaitu Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, Ummul Masakin. Menikahnya kapan? Menikahnya itu 3 tahun setelah Hijriyah. Di 3 tahun setelah Hijriyah, beliau SAW menikah dengan Zainab bin Khuzaimah atau Ummul Masakin. Nah, walam talbas ingdahu sallallahu alaihi wasallam illa yasiran. Syahra ini au salasatan wa matat radhiyallahu anha. Akan tetapi Ummul Masakin ini atau Zainab bin Khuzaimah ini bersama Rasulullah ini tidak lama, sebentar beliau. Ya, Zainab binti Khuzaimah ini bersama Rasulullah tidak lama. Riwayat ada yang menyatakan 2 bulan, ada juga yang menyatakan 3 bulan. Wa matat, dan kemudian Ummul Masakin ini meninggal dunia radhiyallahu anha. Wa tazawwaja, dan menikah siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwaja, dan menikah siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah bintad Dhahhaki, akan Fatimah binti Dhahhak. Wa khayyaraha, dan memilih, wa khayyaraha wa khayyara, dan memilih siapa Kanjeng Nabi ha akan Fatimah binti Dhahhak sallallahu alaihi wasallam hina, ketika nazalat turun apa ayatut takhyiri, ayat takhyir. Hina, ketika nazalat turun apa ayatut takhyiri, ayat takhyir. Fakhtarat, maka memilih siapa Fatimah binti Dhahhak adunya akan dunya. Fafa maka meninggalkan siapa Kanjeng Nabi ha akan Fatimah. Fafa maka meninggalkan siapa Kanjeng Nabi ha akan Fatimah binti Dhahhak. Suma, kemudian kanat ada siapa Fatimah binti Dhahhak ba'da zalika, setelah memilih dunia. Ba'da zalika, setelah memilih dunia. Talqutu, mengambil siapa Fatimah binti Dhahhak al-ba'ra, akan kotoran unta. Al-ba'ra, akan kotoran unta. Wa taqulu, dan berkata siapa Fatimah binti Dhahhak. Wa taqulu, dan berkata siapa Fatimah binti Dhahhak, Anna, adapun saya itu asyakiyatu, orang yang rugi atau orang yang menderita. Syakiyah itu syakawah, syakiyah menderita, rugi. Ana, adapun saya itu asyakiyatu, orang yang rugi atau menderita. Menderitanya kenapa? Ikhtartu, memilih siapa saya. Ini katanya Fatimah binti Dhahhak ya. Ikhtartu, memilih siapa saya adunya akan dunia. Jadi setelah menikah dengan Zainab bin Khuzaimah atau Ummul Masakin, Rasulullah ini menikah dengan Fatimah binti Dhahhak. Jadi ceritanya itu ada ayat takhir. Ayat takhir itu di bawah tuh ayatnya tuh. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummati kunna wa usarrih kunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulah. Jadi turun ayat takhir. Rasulullah udah menikah dengan Fatimah binti Dhahhak. Kemudian turun ayat takhir. Turun ayat takhir. Nah, istri-istrinya Kanjeng Nabi ini disuruh memilih dunia atau memilih Allah, simpelnya begitu. Akan tetapi Fatimah binti Dhahhak ini malah memilih dunia. Kemudian Rasulullah meninggalkan Fatimah binti Dhahhak, menyerai. Kemudian Rasulullah mencerai Fatimah binti Dhahhak. Nah, setelah itu, setelah Fatimah binti Dhahhak ini memilih dunia, dia ini menjadi orang yang hina. Sampai-sampai dia itu mencari rezeki dengan cara mengambil kotoran unta. Ya mungkin dulu kotoran unta laku ya. Ya kayak kotoran kuda aja. Kotoran kuda, kotoran sapi itu kan bagus kan buat pertumbuhan tanaman gitu. Jadi setelah Fatimah binti Dhahhak ini memilih dunia, kemudian lambat laun waktu berjalan, dia
mencari ekonomi, mencari apa namanya, mencari materi dengan cara mengambil kotoran unta, sangat hina gitu. Kemudian Fatihah binti Duhaq ini katakan wataqulu ana syakiyah, saya rugi, saya menyesal, saya menderita. Akhtartu dunya, karena saya memilih dunia. Kayak gitu. Jadi istri-istrinya Kanjeng Nabi itu waktu itu turun ayat takhir, di mana ayat itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menanyakan kepada istri-istrinya milih dunia atau milih Allah. Milih dunia atau milih dunia dan keindahannya, atau milih Allah dan Rasulnya. Akan tetapi Fatimah binti Dohak ini malah memilih dunia. Akhirnya yang terjadi penyesalan, rugi, menyesal, menderita. Gitu. Sampai-sampai Fatimah binti Dohak ini dia mencari ekonomi dengan cara mengambil kotoran unta. Wallahu a'lam bishawab. Wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qal wa tazawwaja dan menikah siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Isafa ukhta Dihyatal Kalbi radhiyallahu anha, akan Isaf anak perempuan dari Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anha, radhiya semoga meridhai siapa Allah anha dari Isaf. Isaf anak dari Dihyah Al-Kalbi. Jadi setelah Rasulullah menikah dengan Fatimah binti Ad-Dakhak, beliau menikahi Isaf. Isaf ini anak dari anak perempuannya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini sahabat yang terkenal dengan ketampanannya. Jadi kalau di antara para sahabat siapa yang paling tampan, Dihyah Al-Kalbi lah orangnya. Wa Khawlata bintal Hudzaili, dan akan Khawlah binti Hudzail, wakila binta Hakimin, wakila dan dikatakan binta Hakimin binti Hakim. Wahia adapun Khawlah itu alati yang wahabat, yang memberikan siapa Khawlah, ya Khawlah nafsaha akan dirinya Khawlah lahu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakil dan dikatakan tilka adapun Khawlah itu ummu syarik. Jadi Rasulullah tadi menikahi Usaf, putri dari Dihyah Al-Kalbi, kemudian Rasulullah menikahi Khawlah binti Hudzail, ya. Lalu ada yang berpendapat bukan Khawlah binti Hudzail, tapi Khawlah binti Hakim. Di mana Khawlah binti Hudzail atau binti Hakim ini memberikan dirinya kepada Rasulullah. Lalu ada pendapat lagi, wakila tilka ummu syarik. Ada pendapat yang memberikan dirinya kepada Rasulullah itu bukan Khawlah binti Hudzail atau Khawlah binti Hakim, tapi ummu syarik, kayak gitu. Wa Asma'a binta Ka'bin al-Jawniyata radhiyallahu anha. Wa Asma'a binta Ka'bin, dan Asma binti Ka'ab al-Jawniyah. Asma binti Ka'ab al-Jawniyah
Radhiya semoga meridhoi siapa Allah anha dari Asma binti Ka'ab. Kemudian Rasulullah menikah dengan Asma binti Ka'ab al-Jauniyah. Semoga Allah meridhoinya. Wa Amrata binti Yazid bin al-Jauni al-Kalabiyata. Kemudian akan Amrah binti Yazid bin Jaun al-Kilabiyah. Radhiya semoga meridhoi siapa Allah anha dari Amrah binti Yazid. Jadi setelah menikah dengan Asma binti Ka'ab al-Jauniyah, Rasulullah menikah dengan Amrah binti Yazid. Wa talaqaha sallallahu alaihi wasallam qabla dukhul. Wa talaqa dan telah mentalak siapa kanjeng Nabi akan Amrah binti Yazid sallallahu alaihi wasallam. Amrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla dukhuli sebelum jima. Jadi Rasulullah menikahi Amrah bin Yazid, kemudian Rasulullah menalaknya sebelum dijima. Alasnya kenapa? Wallahu a'lam. Ya. Wa mra'atan min khifari wa mra'atan. Kemudian Rasulullah menikah akan seorang perempuan. Wa mra'atan, menikah akan perempuan. Wa mra'atan, dan akan perempuan min khifarin, dari Bani Ghifari. Fara'a, maka melihat siapa kanjeng Nabi Muhammad SAW biha, dengan perempuan, dengan imra'ah, bayadun, akan putih. Fa'alhaqaha fa'alhaqqa, maka menyamakan siapa Rasulullah akan imra'ah bi ahliha, dengan keluarganya imra'ah. Nah, setelah Rasulullah menikahi Umrah binti Yazid, Rasulullah menikahi seorang perempuan dari Bani Ghifar, yang mana Rasulullah ketika melihatnya, perempuan ini putih gitu, dan Rasulullah langsung ingat tentang keluarganya. Rasulullah langsung ingat keluarganya, wah, ini perempuan putih, keluarganya juga bagus-bagus nih, putih-putih, yaitu perempuan dari Bani Ghifar. Di sini tidak disebutkan siapa nama perempuan itu. Yang jelas setelah Rasulullah menikahi Amrah binti Yazid, Rasulullah menikahi perempuan dari Bani Ghifar yang terkenal dengan putih kulitnya. Wa mra'atan, dan kemudian Rasulullah menikah dengan perempuan lagi. Wa mra'atan, dan akan perempuan. Tamimiyatan, halnya berbangsa Tamimiyah. Falamma, ketika dakhala, masuk siapa kanjeng Nabi, alaiha, akan perempuan dari Tamimiyah ini, qalat, maka berkata siapa imra'ah Tamimiyah, a'udzu billahi, a'udzu, berlindung siapa aku, billahi, dengan Allah, minka, darimu. Faqala, maka bersabda siapa kanjeng Nabi, mana melarang siapa Allah aidahu akan orang yang berlindung kepadanya. Aidahu akan orang yang berlindung kepadanya. Ilhaqi, kembalilah bi ahliki, dengan keluargamu. Ihlaki, kembalilah bi ahliki, akan keluargamu. Jadi setelah Rasulullah menikahi perempuan dari Bani Ghifar, Rasulullah menikahi perempuan dari Bani Tamim. Nah, bukan unik sih ya. Jadi Rasulullah ketika menikahi perempuan dari Bani Tamim, ketika Rasulullah hendak jima, dakhala di sini mau jima ya. Ketika Rasulullah hendak jima, perempuan ini malah bilang, a'udzubillahi minka, ya, aku berlindung dengan Allah darimu. Kayak gitu bilang ke Rasulullah begitu. Perempuan dari Bani Tamim ini bilang ke Rasulullah begitu. Akhirnya Rasulullah enggak jadi jima, dan Rasulullah bilang, mana Allahu aidahu, Allah melarang orang yang berlindung
Allah melarang orang yang berlindung darinya. Allah melarang orang yang berlindung darinya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, al-hiki bi ahlik, kembalilah kepada keluargamu. Nah gitu. Wa Aliyata binta Dhabiyana, kemudian Rasulullah menikahi Aliyah binti Dhabyan. Wa Aliyata binta Dhabiyana, akan Aliyah binti Dhabyan, tallaqo, mengtalak siapa kanjeng Nabi, ha akan Aliyah binti Zoiban ya, Dhabyan. Hina, ketika urkhilat, masuk siapa Aliyah alaihi, terhadap kanjeng Nabi. Wabinta, oh begini. Jadi Rasulullah kemudian menikahi Aliyah binti Dhabyan. Akan tetapi Rasulullah mengtalaknya sebelum jima, kayak gitu ya, sebelum jima. Kalau tadi perempuan dari Bani Tamim itu mau jima, ketika mau jima Rasulullah ketika mau jima, perempuan itu malah bilang sesuatu yang seharusnya tidak ia ucapkan kepada Rasulullah. Dia mengatakan kata-kata yang kasar dengan mengatakan, aku berlindung dari Allah, aku berlindung darimu, aku berlindung dengan Allah darimu. Wah, itu udah parah banget sih bilang kayak gitu ke Rasulullah. Kemudian kalau yang Aliyah binti Dhabyan ini, sebelum melakukan jima, sebelum adanya iming-iming mau jima, Rasulullah sudah mentalaknya, kayak gitu. Wa binta Solti, dan akan anak dari As-Solt. Wa binta Solti, dan akan anak dari As-Solt. Wa matat, dan wafat siapa bintu Solt, qabla sebelum masuk siapa Rasulullah alaiha, atas bintu Solt. Nah, kemudian setelah Aliyah binti Dhabyan, Rasulullah menikahi anak dari As-Solt. Di sini tidak disebutkan namanya siapa, tapi anak dari As-Solt ini dia meninggal sebelum Rasulullah jima. Nah gitu, dia meninggal duluan sebelum Rasulullah ingin melakukan jima. Kemudian setelah anaknya As-Solt, wa mulai kata dan akan Mulaikah al-Laitsiyata, yang berbangsa al-Laitsiyah. Falamma, maka ketika dakhala masuk hendak berjima, maksudnya ya, dakhala masuk siapa Rasulullah alaiha, akan Mulaikah. Qala, maka berkata siapa kanjeng Nabi, habi li nafsaki, habi berikanlah, li akan diriku, nafsaki akan dirimu. Qalat, maka berkata Mulaikah, wahal tahabul malikah nafsaha lisuqati, wahal apakah tahabu memberikan siapa al-malikatu ratu, nafsaha akan dirinya malikah. Wahal apakah tahabu memberikan siapa al-malikatu ratu, nafsaha akan dirinya malikah, lisuqati bagi rakyat jelata, Fasarroha, maka mengtalak siapa kanjeng Nabi, ha akan Mulaikah. Jadi Mulaikah al-Laitsiyah ini seorang ratu ya. Jadi Mulaikah ini seorang ratu, dan ketika Rasulullah hendak pengen jima dengan Mulaikah ini, Rasulullah bilang, habili nafsak, berikanlah dirimu kepadaku. Malah Mulaikah ini bilang, wahal tahabul malikatu nafsaha lisuqah, apakah
Seorang ratu akan memberikan dirinya kepada rakyat jelata. Di sini penghinaan besar ya, maksudnya Rasulullah itu kan rakyat biasa gitu, sedangkan Mulaikah ini ratu. Mulaikah malah bilang, apakah pantas seorang ratu memberikan dirinya untuk rakyat sepertimu Rasulullah, kayak gitu bahasa kasarnya mah. Fasarrahaha sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah tidak berpikir panjang dan langsung mentalak Mulaikah al-Laisiyah ini. Wa khataba imra'atan min murrata faqala abuha, wa khataba dan mengkhitbah wa khataba dan mengkhitbah siapa kanjeng Nabi, wa khataba dan mengkhitbah siapa kanjeng Nabi, imra'atan akan perempuan, min murrata dari Bani Murrah, min murrata dari Bani Murrah, faqala maka berkata Faqala maka berkata siapa abuha bapaknya perempuan tersebut, faqala maka berkata siapa abuha bapaknya perempuan tersebut, inna biha sesungguhnya, biha dengan perempuan tersebut, kata anaknya lagi ngomongin anaknya, kata bapaknya lagi ngomongin anaknya, inna sesungguhnya, biha dengan perempuan maksudnya anakku, baroson itu ada penyakit kusta. Baros itu kusta ya, kusta atau lepra. Baros itu kusta atau lepra. Kalau bahasa bahasa kedokternya itu albino. Ya, sedikit cerita, kalau baros ini sebenarnya penyakit yang adanya itu sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Penyakit baros ini penyakit kulit ya. Penyakit kusta. Kusta ini putih, ada putih-putih di kulitnya kok. Kayak gitulah pokoknya, putih-putih di kulitnya. Ada putih-putih di kulitnya, itu kusta itu cirinya itu ada putih-putih di kulitnya. Dan itu penyakit kusta ini, baros ini terkenal sebelum Masehi sebagai penyakit kutukan Tuhan. Kutukan Tuhan. Jadi sebelum Masehi, baros ini terkenal dengan terkenal dengan penyakit kutukan Tuhan. Ngeri. Makanya Rasulullah sendiri, ada riwayat Rasulullah itu punya doa, a'udzubika min baros, ada kayak gitu, lindungi dari penyakit baros. Walam padahal, di sini padahal. Walam yakun padahal tidak ada, walam yakun padahal tidak ada, biha dengan imro'ah apa syai'un sesuatu. Faraja'a maka kembali siapa kanjeng Nabi. Fa'idha maka apabila hiya adapun imro'ah itu baroso'u terkena penyakit baros. Wahia adapun imro'ah itu baroso'u terkena penyakit baros. Jadi ceritanya begini, Rasulullah itu hendak mengkhitbah perempuan. Perempuannya ini dari Bani Murrah. Ketika Rasulullah pengen khitbah kepada perempuan, bapaknya bilang, inna biha baros. Hai ya Rasulullah, sungguhnya anakku ini memiliki penyakit baros. Walam yakun biha syai'un, padahal perempuan ini tidak memiliki penyakit baros. Karena Rasulullah tahu perempuan ini punya penyakit baros, Rasulullah tidak menikahinya. Akhirnya Rasulullah tidak mengkhitbahnya. Akhirnya Rasulullah faraja'a, maka Rasulullah pulang kayak gitu. Fa idza hiya barso. Kemudian setelah Rasulullah pulang, perempuan ini benar-benar kena penyakit baros kayak gitu. Bapaknya ini membohongi Rasulullah supaya perempuannya ini tidak dikhitbah gitu, tidak dikhitbah oleh Rasulullah. Bapaknya ini malah membohongi gitu. Padahal kalau nggak mau mah bilang aja nggak mau gitu, jangan bohong sampai bilang anaknya punya penyakit baros, sedangkan penyakit baros ini penyakit yang sangat berbahaya gitu. Bahkan dulu sebelum Masehi, baros ini terkenal dengan penyakit kutukan Tuhan. Dan ketika Rasulullah pulang, beneran anaknya ini kena penyakit baros. Kayak gitu ya.
wa khotoba dan wa khotoba dan telah wa khotoba dan mengkhitbah siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan akan perempuan min abiha dari bapaknya imra'ah, min abiha dari bapaknya imra'ah. Fawasofa maka mengsifati siapa abiha akan imra'ah. Fawasofa maka mengsifati siapa abuha akan imra'ah lahu kepada kanjeng Nabi. Waqala dan berkata siapa abuha azidu menambahkan siapa saya akan dirimu annaha sesungguhnya imra'ah lam takun tidak ada siapa imra'ah itu tamradu sakit siapa imra'ah qattu sedikit pun. Faqala maka bersabda siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tidaklah lihadhihi bagi ini indallahi halnya di sisi Allah min khairin dari kebaikan. Fataraka maka meninggalkan siapa Kanjeng Nabi akan imro'ah. Fataraka maka meninggalkan siapa Kanjeng Nabi akan imro'ah. Jadi kisah kejadian khitbah yang kedua ini, ketika Rasulullah ingin mengkhitbah seorang perempuan, Rasulullah ini langsung bilang ke ayahnya, ya, min abiha, fawasofaha lahu. Nah, ayahnya ini malah ngomong mengsifati anaknya, ngasih tahu ke Rasulullah. Apa kata ayahnya? Aziduka anna halam takun tamradu qattu. Rasulullah, ketahuilah bahwa anakku itu tidak pernah sakit sedikit pun. Enggak pernah sakit. Jadi bapaknya ini malah menyombongkan kehebatan anaknya. Maka Rasulullah bilang, faqala sallallahu alaihi wasallam ma li hadza indallahi min khair. Tidaklah ada sesuatu yang baik bagiku kecuali itu dari Allah. Kayak gitu. Fatarakaha, kemudian Rasulullah meninggalkan abuha ini, meninggalkan bapaknya ini. Enggak jadi nikah, berarti enggak jadi khutbah. Wakana dan ada apa sodakuhu, wakana dan ada apa sodakuhu, maharnya Rasulullah, apa sodakuhu maharnya Rasulullah, linisaihi bagi perempuannya Rasulullah, bagi perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsa mi'ati dirhamin 500 dirham likulli wahidin, khamsa mi'ati dirhamin akan 500 dirham likulli wahidin bagi setiap satu. Hadza adapun ini asahhu itu benar makila apa kila yang dikatakan apa illa Sofiyata kecuali Sofiyah wa Ummu Habibah dan Ummu Habibah. Jadi seluruh istrinya Kanjeng Nabi itu wa kana sodaquhu li nisaihi sallallahu alaihi wasallam khamsa mi'ati dirhamin likulli wahidah. Setiap istri Rasulullah semuanya itu diberi mahar oleh Rasulullah itu 500 dirham. Semuanya itu, ya. Dari Aisyah semuanya itu dikasih mahar 500 dirham. Hadza asahu makila, dan ini pendapat yang
yang benar gitu. Ini pendapat yang benar. Karena nggak ada kila, karena nggak ada pendapat yang lain. Nah, semua istri Rasulullah dikasih mahar 500 dirham kecuali illa Sofiyata wa Umma Habibah, kecuali Sofia dan Ummu Habibah. Sofia tadi kan diceritakan sebelumnya kan ada kan, kenapa Sofia tidak dikasih mahar 500 dirham? Karena maharnya Sofia ini kemerdekaannya. Jadi Rasulullah memerdekakan Sofia, dan kemerdekaannya Sofia ini dijadikan mahar oleh Rasulullah. Kemudian Ummu Habibah kenapa tidak dikasih mahar 500 dirham? Karena mahar dari Ummu Habibah ini ditanggung oleh Raja Raja Najasyi kayak gitu. Raja Najasyi ya kan. Jadi dikisahkan sebelumnya kan Raja Najasyi. Rasulullah ketika menikahi Ummu Habibah, maharnya dikasih Raja Najasyi. Berapa itu maharnya ya? Berapa sih? Lupa lagi. 400 dirham. Tuh masih gedean mahar Rasulullah. Dibanding hadiah yang diberikan oleh Najasyi 400 dirham, masih gedean mahar Rasulullah. Mungkin kalau misalkan Ummu Habibah ini tidak diberikan maharnya oleh Raja Najasyi, Rasulullah akan ngasih 500 dirham juga. Allahu a'lam. Radhiyallahu anhum ajwain, semoga meridhoi siapa Allah anhum dari mereka semua istri-istri Kanjeng Nabi ajmaina halnya seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab.